Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fa fahamta wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta bi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Amin. Qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala khairi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bahasan kita pada malam hari ini kitab Nasaihul Ibad halaman 14 makalah yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu wassalasuna an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala az-zuhdu salah satu ahrufin zayun wa haun wa dalun. Fazayu zadun lil ma'adi ay lil akhirati wa huwa taqwallahi ta'ala. Wal ha'u hudan lid-dini ay sulukun tariqun yuwassilu ila tariqatil muhammadiyyati. Wadalu dawamun ala ta'ati. Makalah yang ke-33 dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ia berkata, zuhud, kalimat zuhud ada 3 huruf, zai, ha, dal. Zai, ha, dal. Masing-masing zai maksudnya adalah zadun lil ma'adi ay lil akhirati wa huwa taqwallahi ta'ala. Huruf zai itu maksudnya adalah bekal untuk akhirat. Bekal untuk akhirat itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, hudan lid-dini, petunjuk untuk agama. Artinya maksudnya jalan yang dilalui yang sampai kepada jalan Muhammadiyah sesuai dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadalu dan dalnya dawamun ala taati, senantiasa berbuat ketaatan. Nah, di sini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalimat zuhud itu ada 3 huruf, zai, ha, dal. Untuk penyebutan huruf-huruf hijaiyah, ya, untuk penyebutan huruf-huruf hijaiyah jangan seperti ada harokatnya, tapi memang ada beberapa huruf yang sama
seolah-olah ada harokatnya. Coba alif, ini berarti nggak ada harokatnya, karena kalau ada harokatnya dibacanya a. Ya. Ba, ini kebetulan sama. Ya, kebetulan ini sama nih. Nggak ada harokat, dengan ada harokat disebutnya ba. Ta, sa. Nah, udah tuh 3, baru balik lagi jim. Ya, jangan ja. Ya, jim. Jangan ja disebutnya jangan ja tapi jim. Terus ha, nah ini sama. Seolah-olah ada harokatnya. Kho juga sama. Dal. Jangan da, ya, jangan da. Zal. Jangan za. Ro, nah ini sama, ro. Seolah-olah ada harokatnya. Terus zai. Ya, zai. Ya, zai setelah ro, zai. Dal, ro, zai. Bukan Z ya, bukan Z ya. Zai. Zayun, zai. Tulisan bahasa Arabnya zayun, berarti zai. 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 Iya. Abis ro, abis huruf ro. Zai. Terus sin. Bukan sa, ya. Shin. Bukan sa. Sod. Nah, ini sama-sama. Dod. Bukan do, ya. Iya. Terus sod. Bukan so. Ya. Po, ini hampir sama. Zo, hampir sama. Ain, bukan a, ya. Ain. Terus goin. Bukan go, ya. Goin. Ya, goin. Ya, ogin juga boleh. Kalau ogin biasanya di Sunda, ogin. Goin. Kalau gin salah. Goin. Yang benar goin. Goin, ya goin. Ogin. Ogin, kalau di Sunda sih ogin emang. Kalau di Sunda saya ogin. Di PRW sama ogin. Gin. Yang penting bukan go, ya. Bukan go. Terus fa, ini yang bersama. Kop, bukan ko. Ya, kof, bukan ko. Kof. Lam, bukan la. Mim, bukan ma. Nun, bukan na. Terus wow, bukan wow. Ya. Wow, bukan wow. Terus ha, ini sama. Terus lam alif, hamzah, ya. Nah, ya juga hampir sama. Jadi jangan semuanya disebutnya seperti ada harokatnya, enggak ya, enggak semua. Nah, di sini zai, ha, dal. Nah, ha hampir sama seperti seolah-olah ada harokatnya, ya, seolah-olah ada harokatnya padahal nggak ada ha. Nah, kalimat zuhud itu ada 3 huruf, zai, ha, dal. Nah, ini masing-masing ada maknanya. Ha, zai, dal. Maknanya zai, huruf pertama, zuhud, zai, zadun lil ma'adi, ay lil akhirati, wa huwa taqwallahi ta'ala. Bekal, persiapkan bekal untuk akhirat. Persiapkan bekal untuk akhirat. Kalau bekal untuk dunia disiapkan dulu, kalau udah siap baru berangkat, ya kan? Kalau bekal dunia. Tapi kalau bekal akhirat, siap nggak siap berangkat. Siap nggak siap berangkat. Tapi tetap aja harus ada bekal. Dan setiap orang, terutama umat Islam, orang Islam itu pasti ada bekalnya, ya.
Pasti itu. Pasti setiap orang Islam ada bekalnya. Ya. Ada bekalnya. Setiap orang Islam itu pasti ada bekalnya. Bekal di sini diantaranya adalah bisa maksudnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa pengertiannya bisa takut, ya, bisa takut dengan ya mungkin azab Allah, takut dengan siksaan Allah, takut masuk neraka. Akhirnya ketika dia, wah gue takut masuk neraka nih, gue hindarin, berarti dia sudah takwa. Jadi takwa itu maknanya diantaranya takut kepada Allah. Apakah itu takut siksanya Allah, apakah itu takut murkanya Allah, apakah itu takut masuk nerakanya Allah. Jadi ketika seseorang umpama diajak nyolong, terus dia jadi ingat, aku takut itu kan nggak boleh, larangan agama. Akhirnya dia nggak jadi nyolong, berarti dia sudah takwa. Jadi sebetulnya pengertian takwa itu agak luas juga ya, ya apalagi kalau udah ngerjain yang wajib, apalagi dah ya. Kalau udah ngerjain yang wajib, apalagi itu udah pasti disebut takwa. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, itu mah udah pasti. Tapi kita jangan terfokus ke itu doang, ya. Takwa itu bukan itu doang. Kalau itu mah udah pasti, siapa juga paham pasti itu takwa. Cuman kadang-kadang kita lalai menilai seseorang itu seolah, oh dia mah nggak takwa, itu belum bertakwa. Jangan gitu, ya. Ketika dia, contoh kecil aja, dia apa, ngerabas lampu merah lah gitu ya, ngerabas lampu merah, takut ya. Kalau pernah ada cerita siapa ya, kayak apa ya, siapa saya lupa itu. Beliau pulang malam. Sebenarnya kalau malam kan sepi ya, sebetulnya kalau malam itu sepi. Tapi ketika supirnya mau jalan, di stop sama kiai itu, jangan. Kita melanggar. Ketika kita melanggar peraturan, katakan itu peraturan apa? Peraturan negara, berarti sama dengan melanggar aturan Allah Subhanahu. Kok iya? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harus taat sama ulil amri. Bagian dari peraturan ulil amri, patuh dengan lampu merah. Iya. Ulil amri. Iya. Ulil amri itu pemerintah. Oh iya. Atau yang berhubungan dengan pemerintah, termasuk pihak kepolisian. Ya. Terus dibilang lagi, kita nggak tahu bakal celaka apa enggak. Khawatirnya celaka. Terus menyalahin siapa? Sekarang lagi musim apa nih? Lagi musim ganjil genap. Lagi musim ganjil genap nih sekarang nih kendaraan. Ya kan? Umpama waktunya ganjil, kendaraan kita genap, kita terabas aja, berarti melanggar. Ditangkap ya wajar melanggar. Tapi itu apa namanya, bukan untuk bukan untuk menilai orang lain ya. Jadi takwa itu tidak hanya sekedar perbuatan sholat, puasa, zakat, haji, itu udah pasti itu mah. Ya. Kalau itu udah pasti. Dia sholat wajib, oh berarti takwa. Dia puasa wajib berarti takwa. Dia mengeluarkan zakat wajib berarti takwa. Dia mengerjakan haji wajib berarti takwa. Itu mah udah pasti, ya. Udah pasti itu mah gitu. Nah, itu pengertian takwa, diantaranya takut kepada Allah, apakah siksanya, apakah murkanya, atau nerakanya. Bisa juga takwa Allah itu maksudnya menjaga diri kita, ya. Menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, itu juga termasuk takwa.
Ya mungkin diantaranya karena kita punya pekerjaan, besok paginya harus kerja. Kalau kita begadang, kita tahu nih kalau begadang bakal bablas di kerja nih, iya kan? Pokoknya bablas aja. Apakah kesiangan, apakah terlambat, apakah jadi kerja gimana nggak karuan. Nah itu akhirnya kita gua nggak jadi begadang lah, mau tidur aja karena besok kerja. Oh berarti dia udah takwa tuh, ya. Itu berarti dia takwa, ya. Menjaga dirinya karena menjalankan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Berarti kalau gitu setiap orang, terutama orang Islam, pasti takwa, pasti punya bekal, ya, pasti punya bekal. Pasti. Terus kalau bekal itu dimaksudkan adalah amal soleh, ya, kalau bekal itu dimaksudkan amal soleh, karena emang nanti ada juga ya seperti Luqmanul Hakim, ya, Luqmanul Hakim yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ada namanya surah Luqman, ya, ada dalam Quran namanya surah Luqman. Nah beliau pernah mengatakan kepada anaknya, wazaduhu al-amalus solihu, ya, potongan pesannya, dan bekalnya yaitu amal soleh. Karena untuk di sini berlakunya orang Islam, ya berarti amal solehnya itu duniawi dan ukhrawi, ya. Jadi amal soleh yang dilakukan oleh orang Islam sampai dia meninggal, maka berarti amal solehnya itu duniawi dan ukhrawi. Ada nggak non Islam beramal soleh? Ada, ya. Orang non Islam juga ada beramal soleh. Cuman orang non Islam beramal solehnya hanya bersifat duniawi. Kalau memang dia sampai meninggalnya tetap keadaan non Islam, bisa. Jadi orang non Islam bisa beramal soleh, bisa disebut orang soleh, bisa. Cuman solehnya duniawi. Kalau orang Islam solehnya duniawi dan ukhrawi kalau sampai meninggalnya dalam keadaan iman dan Islam. Kemarin ada orang itu gimana tuh, siapa sih, gimana apanya itu, Vanessa Angel gimana, laku gimana, emang kenapa sih? Jadi ribet amat ngurusin Vanessa Angel. Emang kenapa Vanessa Angel? Kata saya itu dia kausan masuk surga kagak? Emang ente siapa? Emang yang Bapak lihat Vanessa Angel itu muslimah apa bukan, Pak? Muslimah sih, ya udah dia masuk surga lah. Kalau meninggalnya iman dan Islam, ya. Terus gimana dengan perbuatan? Lah kan dia udah taubat, iya kan? Lah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita taunya dia sudah selesai, udah taubat, ya udah. Nggak usah pakai nanya, jadi masuk surga apa kagak? Lah gimana urusannya sih, ngurusin dia. Lah dia muslimah, ya. Beliau itu muslimah, seorang muslimah. Aduh, orang ada-ada aja dah. Ya, jadi kalau orang Islam pastilah dia punya apa? Punya bekal, ya, pasti itu. Pasti punya bekal. Enggak ada orang Islam enggak punya bekal. Pasti punya bekal. Cuman enggak tahu bekalnya sedikit, sedang atau banyak. Udah siap atau belum. Kan kalau bekal buat akhirat tuh begitu, mau siap tuh mau kagak. Lah kalau udah waktunya dijemput, dia pulang udah. Beda sama bekal dunia. Kalau bekal dunia mesti siap dulu. Kalau belum siap enggak berani pulang kampung. Nah iya, belum terbuat mersen. Buat mersen orang tua, ponakan, apa, paman, bibi, pak ade, budo, segala macam udah sama. Orang Sunda juga buat ini Betawi sama lah semuanya. Kalau udah siap bekalnya buat dunia, baru kita berangkat. Kalau belum siap mah dijemput lah, nggak mau pulang. Lah belum siap bekalnya. Tapi kalau bekal akhirat siap ataupun nggak siap, kalau udah datang yang jemput, berangkat.
berangkat dah. Nah, berarti kalau gitu sekali lagi setiap orang itu pasti punya bekal, terutama orang Islam. Ya, apalagi dia meninggalnya dalam keadaan Islam, pasti dia punya bekal. Ya. Jadi jangan picik menilai pengertian takwa Allah ataupun amal soleh. Tuh zai, zuhud, huruf zai, ya huruf zai. Takwa Allah itu kalau takwa Allah kita, takwa Allahnya mastata'tum, semampu kita, bukan dimampu-mampuin, bukan ya, semampu kita, sesanggupnya kita, sebisanya kita. Ini kita segini banyaknya, kalau datang waktu azan ya masing-masing, ada yang sebelum azan udah berangkat, ada yang nunggu azan dulu selesai baru berangkat, ada yang dikit lagi qomat baru berangkat, ada yang udah qomat dari tadi baru berangkat, udah dapat 1 rakaat 2 rakaat baru berangkat, ada yang 1 rakaat lagi baru berangkat. Lah biarin ya, itu udah termasuk takwa, kayak sholat Jumat ya kan. Ya kan masing-masing, ada yang 30 menit lagi, bahkan 1 jam sebelum azan udah ada yang duduk di situ, setengah jam, 15 menit, terus sampai dikit lagi mau qomat, baru dah. Nah, udah nggak apa-apa, itu dia termasuk takwa. Takwanya mastata'tum, semampu, mastata'na, semampu kita. Iya, semampu kita. Ya. Mastata'tum. Iya, kalau mastata'tum semampu kalian. Iya, kalau mastata'na semampu kita. Tadi. Iya. Tapi bukan berarti mampuin, bukan ya, bukan gitu ya. Nah, kalau takwanya para nabi, para rasul itu sudah pasti haqqatuqatihi. Haqqatuqatihi itu sedetik pun enggak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Sedetik pun enggak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedetik pun enggak lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, para nabi itu, apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Matanya sih tidur tapi hatinya enggak tidur. Kalau kita tidur semua. Kiranya. Iya, kan kita tidur semua, matanya tidur, hatinya juga tidur. Nah itu ya, jadi takwa Allah ada takwa semampunya, ada takwa haqqatuqati. Kalau amal soleh itu perbuatan yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat. Syariat itu apakah tidak bertentangan dengan Quran? Apakah tidak bertentangan dengan hadis? Apakah tidak bertentangan dengan pendapat-pendapat ulama? Pendapat-pendapat ulama itu bisa masuk dalam kategori bagian dari syariat ya. Gitu. Itulah amal solih ya. Jadi jangan picik juga bener amal solih cuma sholat doang lah, itu udah pasti siapa juga paham kalau sholat wajib amal soleh, nggak perlu dikasih tahu ya kan. Tapi sekecil apapun kita membuang ya, kita membuang paku di pinggir jalan takut kena ban motor orang, jadi pada susah nantinya. Nah, itu juga termasuk bagian dari amal soleh. Itu kita buang paku, kita buang beling, atau buang benda-benda yang tajam yang kira-kira bisa merobek-robek ban ya, ban motor atau ban mobil. Sepeda di tengah jalan ya Pak. Oh. Kalau sepeda di tengah jalan gimana? Tabrak. Terus yang hanya hudan lidini aisulukum tariqun yuwasilu ila tariqatil muhammadiyati. Di sini hudan lidini, petunjuk agama, artinya seseorang itu dapat petunjuk
sehingga dengan petunjuk itu dia bisa mengerjakan sebagian dari ajaran agama. Ya, kayaknya semua orang bisa ya, semua orang bisa kayaknya. Ya, udahlah kalau yang wajib mah nggak usah perlu kita bahas, artinya orang udah paham udah kalau yang wajib mah, ya udah yang wajib udah paham. Ini kadang-kadang yang kita lalai itu memahaminya seperti ya mungkin bagian dari hudan dapat petunjuk untuk melaksanakan perintah agama, ya termasuk juga kerja bakti gitu ya, kerja bakti lingkungan atau kerja bakti masjid musola, kerja bakti tempat kita kerja, terus ngebersihin got, ya kan, itu juga termasuk hudan lidini, karena bagian dari ajaran agama pun supaya got itu lancar, jangan sampai mampet. Ya, bagian dari ajaran agama juga. Kalau sholat udah nggak perlu kita bahas lah, udah itu mah udah paham, udah sholat, puasa, zakat, haji udah paham itu mah. Ya, kadang-kadang kita lalainya ya itu tadi, terus bersihin ya apa? Kalau di daerah mana ya, di daerah Tasik, di pesantren apa itu? Di pesantren itu ditulis, ada tulisan buang sampah itu dosa. Ya, buang sampah sembarangan dosa. Supaya dosanya itu hilang, ambil sampahnya, buang ke tempatnya. Berarti membuang sampah pada tempatnya pun bagian dari mendapat petunjuk untuk melakukan ajaran agama, ya kan? Buang sampah pada tempatnya termasuk. Beresin buku, beresin kitab, beresin alat-alat alat-alat pekerjaan kita, itu juga termasuk. Karena kalau kita nggak beresin, pas besok mau berangkat ketinggalan, jadi kelabakan dah. Ya, gitu. Jadi ajaran agama banyak lah ya, banyak. Ajaran agama itu banyak. Jadi kayaknya semua orang bisa lah ya, semua orang bisa, terutama orang Islam itu tuh pasti ada lah. Bekalnya ada, petunjuk melaksanakan perintah ajaran agama pun ada. Karena itu pasti sesuai dengan ilat thariqatil Muhammadiyati. Thariqah Muhammadiyah itu cara atau metode atau petunjuk yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Banyak sekali ya, banyak sekali lah. Ini kadang-kadang kita lalai nggak tahu gitu ya, kita kadang-kadang lalai nggak tahu, oh ini ternyata ia masuk juga bagian dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiganya dawamun ala taati, senantiasa berbuat taat. Kalau senantiasa itu umpama nih sehari semalam 24 jam, apakah senantiasa itu harus 24 jam mengerjakan taatnya? Enggak mesti kan? Enggak mesti. Yang penting dia melakukan itu secara terus menerus gitu ya, sekalipun tidak selama 24 jam. Seperti kita dari Senin sampai Jumat kerja, oh berarti dawamun alat taati. Kalau sholat mah udah jangan dibahas lagi, itu mah udah pasti ya. Kalau sholat mah sholat, puasa, zakat, haji, kalau itu udah pasti. Ya, atau mungkin apalagi kira-kira taat itu ya ikut peraturan lingkungan. Nah itu juga gitu ya, termasuk daripada ketaatan. Maka kesimpulannya sepertinya semua orang Islam bisa berbuat zuhud ya, bisa berbuat zuhud, bukan hanya tertentu si ada doang dia enggak, semua orang Islam pasti bisa berbuat zuhud ya. Zuhud kenapa bisa? Iya pastilah, dia bekal ada ya kan, bekalnya pasti ada karena dia amal soleh juga ada. Terus
dia mengerjakan perintah agama karena dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kalau mau dibilang di masalah itunya aja, jangan langsung diambil secara umum ya. Umpama gini, umpama ada seseorang kita ajak sholat, terus dia katakanlah bahasanya apa, bahasanya sambil senyum-senyum, cengar-cengir, ya duluan dah gitu kan. Oh ini berarti orang belum dapat hidayah. Iya, bukan hidayah bukan hidayah keyakinan beragama Islam atau iman, bukan, tapi hidayah untuk melakukan bagian dari ajaran agama, yaitu sholat. Udah lempengan itu aja kita bilangnya, jangan diambil secara umum. Orang nggak dapat hidayah, akhirnya sholatnya itunya nggak bisa ya, nggak bisa. Ya ada aja pasti orang ada aja sekalipun dia katakan melaksanakan perintah agama yang wajib, dia mungkin enggak gitu ya, enggak dia kerjain, tapi yang sunnah dia bisa kerjain, ya tetap aja dasi dapat hidayah mengerjakan perintah agama yang sunnah. Cuman memang kurang tepat aja gitu ya, kurang tepat lah gitu, kurang tepat maksudnya tetap ada benarnya juga, cuman pengen ininya ya cobalah. Nah jadi tetap ngajaknya juga harus pelan-pelan, ngajaknya harus bijaksana gitu ya. Nah itu dia taat itu lawanannya maksiat ya, taat lawanannya maksiat. Kalau taat muwafaqatul amri tau'an, mengerjakan sesuatu sesuai perintah karena patuh, nah itu taat. Kalau maksiat mukhalafatul amri qasdan, sengaja berlawanan, bertentangan dengan perintah, terutama ya perintah syariat. Nah itu maksiat. Jadi pernah ada kan lagi waktu itu saya lagi iseng-iseng ikut sama teman nongkrong tuh, ngopi di kafe lah gitu, kafe biasa kopi gitu ya. Nggak tahu di situ ada teman itu dia punya dia punya lembaga tahfiz Quran. Dia punya lembaga tahfiz Quran, terus dia nyewa tempat itu buat wisuda santrinya yang udah hafiz Quran lah beberapa juz. Terus dia ngomong ke saya gini, tadi sih saya bilang gini, awalnya saya bilang ini, ngapain sini? Ini mau nyewa tempat ini buat apaan? Buat wisuda anak-anak. Dia nyeletuk, daripada tempat ini dipakai maksiat terus. Nah salah itu. Ketika dia bilang begitu aja, ya kan? Ketika dia bilang begitu aja tuh, daripada tempat ini dipakai maksiat terus, itu pun maksiat dia ngomong begitu, ya kan? Kenapa dia ngomong begitu maksiat? Kenapa? Suuzon dia sama KP itu suuzon, iya kan? Berburuk sangka. Ya. Tapi ngomongnya harus barangkali kita pakai buat ini, ntar di sini bisa. Nah bisa, atau alhamdulillah lagi ada rezeki buat wisuda di sini, bisa kan? Jadi kita kadang-kadang yang ada di pikiran kita itu kadang-kadang pengertian maksiat itu apa? Judi, mabok-mabokan, terus apa lagi? Minum-minuman. Lah bukan itu doang maksiat mah. Ya, maksiat bukan itu doang. Banyak. Pokoknya maksiat itu perbuatan yang dilarang agama atau bertentangan dengan agama, dilakukan secara sengaja, mau sadar mau enggak, yang penting sengaja. Udah itu maksiat. Ya. Udah itu maksiat. Jadi ketika dia bilang daripada tempat ini dipakai maksiat terus, lah
jangan begitu ngomong seharusnya. Kalau dia ngomong begitu sama aja dia juga berbuat maksiat. Nah, itu omongan begitu kan maksiat juga. Karena dia udah seolah mengambil kesimpulan tempat ini dipakai maksiat mulu. Lah kalau ketahuan ada juga yang punya kafe gitu ya. Nah itu dia. Jadi ya makanya kita bukan untuk menilai siapapun ya, pelajaran lah, kita pelajaran ketika kita tahu wah ini ucapan orang begini ya, berarti usahakan kita mudah-mudahan bisa gitu ya, mudah-mudahan kita bisa tidak melakukan itu. Nah itu untuk diri kita ya. Iya, untuk diri kita dulu. Nah itu jadi zuhud yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas ini kayaknya semua orang bisa ya, semua orang bisa. Bekal untuk akhirat, terutama orang Islam pasti ada bekalnya ya. Orang Islam itu pasti ada bekalnya, pasti. Masalah banyak, sedang atau sedikit, nah itu masing-masing orang lah yang bisa tahu ya, pribadinya masing-masing. Yang kedua, dia bisa menjalankan perintah agama karena dapat hidayah. Perintah agama itu banyak ya. Kalau sholat, puasa, zakat, haji itu mah udah sepakat, orang udah paham udah ya, udah paham. Terus senantiasa berbuat taat, ini juga sama aja ya. Semua orang pasti bisa. Taat itu kalau sholat, puasa, zakat, haji udah pastilah ya. Kalau sholat, puasa, zakat, haji itu udah pasti taat. Gitu. Jadi apapun yang tidak bertentangan dengan syariat, perintah dengan syariat sesuai kita lakukan karena patuh, itu berarti taat. Itu berarti taat. Ya silakan, kalau ada yang menanyakan silakan. Ya silakan, ada yang menanyakan? Udah, nggak ada. Hah? Ya. Yuk, silakan ada yang mau tanyain? Nggak ada lagi, Ustaz. Belum. Abang ini kayak Ya silakan. kalau mungkin pemahaman sedikit saya itu anti dunia benar nggak sih? Hah? Anti dunia artinya Nggak bisa. bukan anti cuman apa ya? Ya katakanlah gitu, nggak terlalu ngoyo terhadap dunia. Iya nggak apa-apa, boleh bisa kalau gitu. Itu bisa gunakan dulu. Boleh bisa. Kalau nggak perlu sama sekali sama dunia, nggak bisa. Nggak bisa. Pakaian yang kita pakai aja bagian dari dunia. Kalau nggak perlu sama sekali sama dunia, jangan pakai baju. Sekedarnya kali. Iya. Ya. Kita nggak bisa ya. Kita itu nggak bisa anti dunia, nggak perlu sama dunia sama sekali, itu nggak bisa. Pasti kita butuh sama dunia.
Makanya dalam surah Al-Qasas ayat 77 kalau nggak salah, bahasanya di sana wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan. Jangan kamu lupakan bagianmu untuk mencari dunia. Jadi harus ada dunia, ya harus ada. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan bagianmu daripada dunia. Artinya kita tuh butuh dunia pasti. Cuman, nah itu dialah, ya. Mungkin kalau kita bisa ngatur sesuai kebutuhan, insya Allah kita tidak terlena oleh dunia. Tapi kalau sampai berlebihan, akhirnya terlena oleh dunia yang akhirnya, nah, berakibat negatif. Jadi intinya kita sama dunia tetap masih butuh, masih mau. Cuma bedanya mungkin kalau kita sama ulama, kalau ulama dunia yang ngikutin ulama, kalau kita masih kita yang ngikutin dunia. Ya. Itu aja kali bedanya ya. Kalau ulama dunia ngikutin ulama. Kalau kita yang ngikutin dunia. Bisa diatur kalau ulama butuh dunianya, kalau kita kadang-kadang berlebihan. Gitu Pak Pariman ya. Jadi kita tetap masih butuh dunia. Kan ada orang itu orang yang sudah zuhud. Hah? Ada istilah orang itu orang yang sudah zuhud. Ya zuhudnya apa? Pengertian zuhudnya yang mana? Kalau zuhud yang tadi kita baca bisa. Bisa ya? Zuhud itu kan punya bekal buat akhirat, berarti amal soleh atau takwa. Terus dia mengerjakan perintah agama karena dia dapat petunjuk, hidayah. Ya, hidayah di sini bisa juga bukan hidayah fil qalbi, tapi hidayah selain dari Allah bisa. Hidayah seperti dari teman kita, hidayah dari tetangga kita, atau dari makhluk bisa, ya, bisa. Yang hidayah dari Allah itu hidayah keimanan. Nah itu aja tuh, ya. Apalagi selain maksudnya selain hidayah keimanan seperti arah petunjuk ke sini, nah itu manusia juga bisa. Jangankan manusia, makhluk yang lain selain manusia aja bisa, apalagi manusia, gitu ya. Kalau hidayah keimanan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selain hidayah keimanan, makhluk juga bisa. Allah kasih bisa. Selain hidayah keimanan. Kalau hidayah keimanan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau bagaimanapun dakwah sama orang non-Islam, kalau dia belum dapat hidayah keimanan dari Allah, nggak bisa ngikut Islam, nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa. Tapi sekalipun kita nggak ngajak, kalau dia udah waktunya dapat hidayah keimanan dari Allah, bisa dia jadi malam, gitu kan? Iya. Terus zuhud dalnya senantiasa taat. Emang orang 24 jam maksiat terus? Nggak kalah. Lah iya. Siapa orang yang 24 jam maksiat terus? Lah iya. Nah berarti waktunya dia tidur, dia istirahat maksiatnya kan? Iya. Mana ada umpama dia bilang saya maksiat saya 24 jam. Ah enggak. Emang enggak ngaso ente? Pasti ngaso juga. Iya kan? Nah ketika ngaso itu berarti ente enggak maksiat. Jadi zuhudnya yang mana pengertiannya? Ya. Kalau pengertian zuhud yang barusan kita bahas, semua orang bisa. Semua orang bisa. Termasuk kita orang awam bisa zuhud. Bisa juga. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan muzakarah kita pada malam hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti,
bisa diamalkan untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, bukan untuk menilai orang lain, bukan untuk menunjuk orang lain, bukan untuk menjustifikasi orang lain, tapi untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lana khamsatun natbi biha harul wabail hatimah al mustafa wa murtada wa ibnahuma wa fatimah. Lana khamsatun natbi biha harul wabail hatimah al mustafa wa murtada wa ibnahuma wa fatimah. Lana khamsatun natbi biha harul wabail hatimah al mustafa wa murtada wa ibnahuma wa fatimah. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aparatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.